Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi SKB Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di bagian kemampuan khusus yang pertama, yaitu manajemen aset TI. Sesuai dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Kemenpan RB di bagian kemampuan khusus bagian pertama, manajemen aset TI. Sekilas terkait dengan manajemen aset TI, bahwa manajemen aset TI ini adalah proses mengelola siklus hidup seluruh aset TI dalam suatu organisasi yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pembuangan aset TI seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, dan informasi. Tujuan utamanya adalah yang pertama untuk mengoptimalkan nilai, yaitu memastikan aset TI digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, tujuan utamanya adalah mengurangi risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan aset TI, seperti kehilangan data, kerusakan, atau pencurian. Yang ketiga adalah mematuhi peraturan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku terkait aset TI. Tujuan utama yang keempat adalah mendukung pengambilan keputusan, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang aset TI untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, aspek-aspek apa saja yang ada di manajemen aset TI? Yang pertama adalah identifikasi aset, yaitu mencatat semua aset TI dan karakteristiknya. Kemudian penilaian aset, yaitu menentukan nilai dan risiko yang terkait dengan setiap aset. Kemudian yang ketiga adalah kontrol aset, yaitu melacak lokasi dan penggunaan aset TI. Kemudian yang keempat adalah audit aset, yaitu memverifikasi keakuratan catatan aset dan kepatuhan terhadap kebijakan. Yang kelima adalah pembuangan aset, yaitu membuang aset TI secara aman dan bertanggung jawab. Nah, standar yang relevan dengan manajemen aset TI ini yang pertama adalah ISO atau IEC 19770, yaitu menyediakan kerangka kerja untuk manajemen aset TI. Kemudian yang kedua adalah ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, yaitu menawarkan panduan tentang praktik terbaik dalam manajemen aset TI. Baik, kita langsung latihan soal. Yang pertama, sebuah organisasi sedang mengalami kesulitan dalam melacak lisensi perangkat lunak dan seringkali menghadapi masalah kepatuhan. Manakah dari strategi berikut yang tidak efektif dalam mengatasi masalah ini? A. Menerapkan sistem manajemen aset TI yang terpusat. B. Melakukan audit lisensi perangkat lunak secara berkala. C. Mengandalkan inventarisasi manual perangkat lunak. D. Menghentikan penggunaan perangkat lunak yang tidak berlisensi. E. Menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk manajemen lisensi. Jawaban yang tepat adalah C. Mengandalkan inventarisasi manual perangkat lunak. Nah, inventarisasi manual ini rentan terhadap kesalahan manusia dan tidak efisien. Juga sulit dipelihara, terutama dalam organisasi dengan banyak perangkat lunak. Sehingga hal tersebut tidak efektif dalam mencegah kesulitan dalam melacak lisensi perangkat lunak. Nah, pilihan lainnya merupakan strategi yang efektif di ABDE dalam manajemen lisensi perangkat lunak. Soal yang kedua, suatu perusahaan ingin menerapkan kebijakan Bring Your Own Device atau BYOD untuk meningkatkan fleksibilitas karyawan. Apa risiko keamanan TI terbesar yang perlu dipertimbangkan dalam konteks manajemen aset TI? A. Peningkatan biaya pemeliharaan perangkat. B. Kehilangan kendali atas data perusahaan pada perangkat pribadi. C. Kesulitan dalam mengintegrasikan perangkat pribadi dengan infrastruktur TI. D.
penurunan produktivitas karyawan karena gangguan pada perangkat pribadi. Kurangnya dukungan teknis untuk berbagai jenis perangkat pribadi. Jawaban yang tepat adalah B. Kehilangan kendali atas data perusahaan pada perangkat pribadi. Nah, dalam kebijakan Bring Your Own Device ini, data perusahaan dapat diakses dan disimpan di perangkat pribadi yang mungkin memiliki tingkat keamanan yang berbeda-beda. Hal ini meningkatkan risiko kebocoran data, akses ilegal, dan serangan malware. Lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah lembaga pemerintah ingin mengimplementasikan sistem manajemen aset TI berbasis cloud. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan keuntungan utama dari pendekatan ini? A. Skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi. B. Pengurangan biaya infrastruktur TI. C. Aksesibilitas data yang lebih mudah. D. Peningkatan kontrol fisik atas aset TI. Pembaruan dan pemeliharaan sistem yang lebih efisien. Jawaban yang tepat adalah D. Peningkatan kontrol fisik atas aset TI. Nah, dalam model cloud ini, aset TI fisik berupa server atau penyimpanan dikelola oleh penyedia layanan cloud, sehingga organisasi memiliki kontrol fisik yang lebih sedikit. Pilihan lainnya merupakan keuntungan utama dari sistem manajemen aset TI berbasis cloud. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Dalam konteks manajemen aset TI, apa perbedaan utama antara depresiasi dan amortisasi? A. Depresiasi berlaku untuk aset berwujud, sedangkan amortisasi berlaku untuk aset tidak berwujud. B. Depresiasi dihitung berdasarkan waktu, sedangkan amortisasi dihitung berdasarkan penggunaan. C. Depresiasi merupakan penurunan nilai aset akibat keausan, sedangkan amortisasi merupakan penurunan nilai aset akibat keusangan. D. Depresiasi dicatat dalam laporan keuangan, sedangkan amortisasi tidak. Tidak ada perbedaan antara depresiasi dan amortisasi dalam manajemen aset TI. Jawaban yang tepat adalah A. Bahwa depresiasi berlaku untuk aset berwujud, sedangkan amortisasi berlaku untuk aset tidak berwujud. Nah, depresiasi ini digunakan untuk menghitung penurunan nilai aset fisik seperti perangkat keras, sedangkan amortisasi digunakan untuk aset tidak berwujud seperti perangkat lunak. Lanjut ke soal yang kelima. Organisasi Anda baru saja mengalami serangan ransomware yang mengenkripsi data penting. Dalam konteks manajemen aset TI, langkah awal apa yang harus diambil untuk memulihkan operasional? A. Membayar tebusan kepada penyerang. B. Melakukan analisis dampak terhadap aset TI. C. Mengidentifikasi aset TI yang terkena dampak. D. Mengembalikan data dari cadangan atau backup. Memperbarui sistem keamanan TI. Jawaban yang tepat adalah C. Mengidentifikasi aset TI yang terkena dampak. Jadi sebelum mengambil tindakan lain, penting untuk mengetahui aset mana yang terpengaruh oleh serangan ransomware. Hal ini membantu dalam menentukan skala kerusakan, memprioritaskan pemulihan, dan mengembangkan strategi mitigasi. Demikian video kali ini, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.